Oke, kembali lagi bersama saya Mr. Timbul dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang teks eksposisi. Oke, silakan simak baik-baik isi video ini dan jangan sampai terlewatkan. Oke, yang pertama itu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Nah, teks eksposisi ini ya kita bisa temukan dalam teks esai, kemudian tajuk rencana dan tanggapan kritis. Nah, disitulah kita bisa temukan teks eksposisi ini ya, teks yang berisi fakta-fakta tadi ya, berupa penilaian juga ataupun ajakan-ajakan ataupun bentuk dukungan kepada khalayak. Nah, itulah pengertian dari teks eksposisi. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Kita lanjut ya. Baik, ciri-ciri teks eksposisi yang secara umum itu ada 5. Yang pertama, berisi uraian pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu topik. Nah, ciri yang kedua itu dia bersifat objektif ya uraiannya dan benar-benar bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Nah, ciri yang ketiga itu ya, teks eksposisi ini dilengkapi dengan penjelas tambahan seperti ada gambar, kemudian angka, lalu grafik dan bagan ilustrasi. Kemudian ciri yang keempat itu menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Ya. Yang kelima itu ya menggunakan kalimat penutup ya yang ditandai dengan penegasan. Jadi penegasan itu nanti bisa berupa ajakan ataupun dukungan kepada khalayak. Nah, jadi kelima ciri teks eksposisi secara umum ini perlu kita ketahui ya supaya kita pada saat baik itu membaca tajuk rencana, esai ataupun tanggapan kritis tadi itu kan merupakan bagian dari teks eksposisi. Jadi kelima ciri ini ada pada bagian teks tersebut. Oke, sampai di sini paham ya? Biar kita lanjut ke bagian berikutnya. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur teks eksposisi. Nah, unsur-unsur teks eksposisi ada 2. Yang pertama itu adalah gagasan dan yang kedua itu adalah fakta. Nah, yang pertama itu adalah gagasan. Artinya itu adalah ide ataupun pendapat. Jadi, gagasan ini itu isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, coba kita perhatikan kedua contoh berikut. Yang pertama, virus corona sangat berbahaya. Ya, yang kedua, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Jadi ini kan adalah pendapat, ya. Jadi kita supaya gagasan tersebut itu menjadi fakta, ya berarti berita ini kan harus memang benar-benar sudah terjadi, ya. Seperti virus corona sangat berbahaya, memang itu kan memang terjadi. Nah, itulah tentang unsur yang pertama, gagasan. Baik, next yang selanjutnya kita akan bahas yang fakta ya. Oke, yang kedua adalah fakta. Nah, fakta ini ya, itu merupakan keadaan ataupun peristiwa yang merupakan kenyataan ya, sesuatu yang benar ada dan terjadi. Itulah unsur yang kedua, fakta. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 100.000 jiwa. Yang kedua, virus corona menyebar di Indonesia sejak Maret 2020. Nah, berdasarkan contoh di atas bahwasanya kedua kalimat tersebut ya memang benar fakta dan benar ada dan benar terjadi. Nah, berbeda tadi dengan gagasan. Kalau gagasan tadi memang kita harus kuatkan opininya, opini tersebut kita harus kuatkan ya berdasarkan apa bukti tadi. Tapi kalau dia yang fakta
ya memang itu sudah benar ada dan terjadi. Nah, kedua unsur inilah yang kita pakai dalam teks eksposisi, baik itu gagasan ataupun faktanya. Oke, sampai di sini paham ya, biar kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, yang selanjutnya adalah pola pengembangan teks eksposisi. Nah, pada pola pengembangan teks eksposisi ini ada 3, yaitu pola paragraf umum khusus, yaitu deduktif, dan yang kedua pola paragraf khusus ke umum, yaitu induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Baik, mari kita simak satu persatu penjelasan dari ketiga pola pengembangan teks eksposisi tersebut. Oke, ya, pola pengembangan paragraf dari umum ke khusus yaitu deduktif. Artinya gagasan utamanya ini terletak di awal paragraf, kemudian diikuti beberapa gagasan. Nah, gagasan utamanya itu tersirat pada kalimat utama dengan ciri ya berupa pernyataan yang bersifat umum. Kemudian gagasan utamanya itu dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa kalimat penjelas, yaitu yang disertai dengan fakta, bukti ataupun contoh pendukung. Nah, yang kedua, pola paragraf khusus ke umum itu dikatakan induktif, ya. Jadi di sini paragraf ini menguraikan data empirisnya ya, yang berupa fakta, bukti atau alasan sebagai penjelas pada awal dan diakhiri kesimpulan. Nah, diakhiri kesimpulan ini itu terdapat pada bagian akhir, itulah merupakan gagasan utama dari pola paragraf khusus umum atau yang dikatakan dengan induktif. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini itu dikembangkan dengan memposisikan gagasan utama pada kalimat utama ya di awal paragraf yang diikuti dengan beberapa gagasan penjelas. Kemudian gagasan utama ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Artinya gagasan utama pada awal kalimat tersebut ya yang terdapat pada awal paragraf tadi ya, dia ditegaskan kembali pada akhir paragraf ya, dalam arti ya kalimat utamanya tersebut bukan dituliskan kembali tetapi ya intinya tapi mengandung makna yang sama pada kalimat utamanya. Nah, itulah paragraf campuran. Oke, bisa dipahami ya untuk pola pengembangannya. Oke, itulah penjelasan tentang teks eksposisi ya, mulai pengertiannya, ciri-cirinya, unsur-unsurnya, serta sampai pada pola pengembangannya. Thank you.